pelajar anak didik kami sekalian, bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Anak didik kami sekalian, topik kita kali ini masih seputar strategi dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme barat di Indonesia. Akan tetapi bagian yang ketiga, berarti bagian pertama telah kita bahas perlawanan terhadap si Portugis. Pertemuan yang kedua yaitu adalah bagian yang kedua yaitu adalah perlawanan terhadap si VOC, dan bagian yang ketiga ini seputar tentang perlawanan terhadap kolonial Belanda. Silahkan disimak anak didik kami sekalian, kita pelajari bersama. Yaitu kita awali dengan perlawanan rakyat Saparua pada tahun 1817. Perlawanan rakyat Saparua terhadap si Belanda ini oleh karena keputusan Konvensi London pada tahun 1816 yang mana saat itu dinyatakan bahwasannya kembalilah si Belanda dalam berkuasa di Maluku, yang artinya di sini bahwasannya rakyat Maluku akan mengalami kembali penderitaan akibat kekuasaan si Belanda dan monopoli dagang yang diterapkan si Belanda di Indonesia bagian timur. Jadi masih ingat kan anak didik kami sekalian, Konferensi London ini adalah penyerahan kekuasaan atas Nusantara dari si Inggris yang dipimpin oleh si Raffles ke si Belanda gitu ya, melalui Konferensi London. Oke, kita lihat tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan, diantaranya adalah Thomas Matulesi atau disebut dengan istilah Kapitan Patimura. Kemudian ada Anthony Riboh, Philip Latumahina, Christina Marta Tihahau. Puncak perlawanan ini terjadi di Benteng Dürstede yang dipimpin oleh si Kapitan Patimura terhadap si Belanda oleh Laksamana Baikas gitu ya. Akhir peperangan yaitu adalah Kapitan Patimura dijebak dalam perundingan yang dibuat oleh si Belanda. Kemudian para pemimpin perlawanan lainnya ditangkap dan semuanya dihukum mati dan di tiang gantung gitu ya. Dihukum gantung di tiang gantung gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah Perang Paderi. Perang Paderi ini berlangsung kurun waktu 1821 sampai dengan 1837. Latar belakangnya adalah konflik sosial antara kaum adat dengan kaum Paderi. Penyebab konflik adalah adanya gerakan memurnikan ajaran Islam di Sumatera Barat oleh kaum Paderi yang ditentang oleh kaum adat. Contohnya itu adalah masalah warisan. Selanjutnya, kaum Paderi sangat menentang kebiasaan kaum adat, yaitu mabuk-mabukan, sabung ayam, dan perjudian. Sebagai puncak konflik, yaitu adalah terjadilah perang saudara karena Belanda ikut campur dengan teknik adu domba atau disebut dengan divide et impera, di mana di sini si Belanda pro atau membela si kaum adat gitu ya. Diadu dombalah antara kaum adat dengan kaum Paderi. Jadi dilakukanlah perlawanan terhadap si Belanda oleh kaum Paderi. Di antaranya adalah dipimpin oleh si Tuanku Imam Bonjol beserta si Haji Miskin, di mana pihak si Belanda dipimpin oleh Letnan Kolonel Elot dan Mayor Mikkels, yang menjadi akhir dari peperangan dimenangkan oleh si Belanda gitu ya. Setelah ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol sebelum melakukan perundingan, tetapi lagi-lagi tidak berhasil dan perdamaian gagal. Jadi ibaratkan sebelum terjadi peperangan antara Tuanku Imam Bonjol melakukan perundingan tetapi tidak berhasil gitu ya. Dan bahkan Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Minahasa. Kemudian perlawanan dilanjutkan oleh si Tuanku Tambusai gitu ya. Kita masuk kepada yang selanjutnya adalah peperangan di Ponegoro. Ini berlangsung kurun waktu 1825 sampai dengan 1830. Ini perlawanan ini terbesar sekitar abad ke-19 di Pulau Jawa. Perang di Ponegoro ini merupakan perang Jawa
dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah sebab umumnya karena daerah kekuasaan di Jawa Tengah atau Mataram semakin dipersempit oleh si Belanda, sehingga muncullah kebencian rakyat Mataram. Kemudian dikurangi oleh si Belanda penghasilan para bangsawan karena daerah yang dulunya dibagikan kepada bangsawan ini diambil alih oleh si Belanda. Kemudian penderitaan yang dirasakan oleh rakyat karena kerja paksa, kemudian dibebani dengan pajak yang tinggi. Selanjutnya, pengaruh kehidupan barat memasuk dalam lingkup kehidupan istana gitu ya. Kalau sebab khususnya gimana? Sebab khususnya itu adalah perebutan antara pemikiran si Belanda bahwasanya yang memiliki keinginan pembuatan jalan oleh si Belanda yang melewati tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Jadi inilah sebab khusus terjadinya perang Diponegoro, yaitu adalah keinginan si Belanda untuk membuat jalan melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Jadi terjadilah perang Diponegoro. Tokoh-tokohnya yang terkenal yaitu adalah Pangeran Diponegoro bersama Sentot Alibasya, Prawirodirjo, Kiai Mojo, dan Pangeran Mangkubumi, pamannya si Pangeran Diponegoro. Strategi yang dilakukan Pangeran Diponegoro pada saat itu adalah strategi gerilya yang berhasil membuat si Belanda agak kewalahan gitu ya. Sementara di pihak Belanda itu dipimpin oleh Jenderal Van de Kock. Strateginya adalah benteng stelsel, yaitu adalah siasat perang dengan maksud mengepung tentara Pangeran Diponegoro dengan jalan mendirikan benteng-benteng di daerah yang dikuasai oleh si Belanda. Akhir peperangan yaitu adalah ruang gerak Diponegoro semakin sempit, kemudian menyerah dan melalui perundingan di kota Magelang tepatnya pada 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar gitu ya. Selanjutnya adalah Perang Jagaraga di Bali berkisar 1841 sampai dengan 1849. Peperangan ini dilatar belakangi oleh hak tawan karang, yaitu adalah aturan adat yang merampas kapal-kapal beserta isinya bagi kapal yang terdampar di Bali, yang diberlakukan oleh Raja-Raja Bali diprotes oleh si Belanda. Kenapa? Karena terdamparnya kapal si Belanda di pantai Bali diambil alih oleh si Raja-Raja Bali. Terjadinya perang waktu itu adalah 1841. Si Belanda memaksa Raja-Raja Buleleng, Karangasem, dan Bandung untuk menghapus hak Karang Tawang. Akan tetapi ditolak oleh Raja Bali, sehingga terjadilah ketegangan peperangan ketika kapal Belanda yang terdampar di pantai Buleleng dirampas beserta isinya oleh raja dan patihnya, yang mana pada saat itu I Gusti Ketut Celantik, Raja Buleleng, menolak untuk mengembalikan. Kemudian beberapa tahun kemudian Belanda melawan dengan membawa pasukan kurang lebih 1.700 orang dan menggepur Buleleng, sehingga terjadilah puncak peperangan yang hasilnya dimenangkan oleh si Belanda. Akhir perang yaitu adalah 1849, si Belanda menguasai Bali. Korban kurang lebih terdapat 5.000 orang yang saat itu dipimpin oleh I Gusti Ketut Celantik dalam perang Puputan sampai titik darah penghabisan, yang artinya sampai meninggalnya I Gusti Ketut Celantik, tetapi tetap dimenangkan oleh si Belanda. Selanjutnya Perang Banjar berkisar kurang lebih 1857 sampai dengan 1905. Latar belakangnya adalah si Belanda ikut campur dengan permasalahan kerajaan Banjar, yaitu adalah mengangkat Pangeran Tajibidillah sebagai Sultan baru pengganti Sultan Adam yang setelah wafat pada tahun 1857. Padahal seharusnya Kian adalah gantinya itu si Pangeran Hidayat. Inilah latar belakang terjadinya Perang Banjar.
Proses terjadinya perang yaitu adalah Pangeran Hidayat didukung oleh Pangeran Antasari melakukan penyerangan terhadap si Belanda. Apa sih trik yang dilakukan oleh si Belanda? Yaitu adalah mengadu domba antara Pangeran Antasari dengan Tumenggung Antasari, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian mengancam Pangeran Hidayat dipecat dari jabatannya sebagai Mangkubumi. Akan tetapi ini tidak membuat Pangeran Hidayat untuk gemetar atau takut, gitu ya. Selanjutnya, akhir dari peperangan adalah pada tanggal 3 Februari 1862, perlawanan semakin melemah. Kenapa? Karena Pangeran Hidayat ditangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Pangeran Antasari yang ditunjuk oleh rakyat Banjar sebagai pemimpin tertinggi, gitu ya. Akan tetapi, kembali dengan suasana tegang. Kenapa? Karena terjadinya perang jihad yaitu mencapai kebaikan. Namun lagi-lagi Pangeran Antasari wafat karena sakit. Jadi setelah ini seterusnya dipimpin oleh putra-putra dan berakhirlah peperangan ini pada tahun 1905 gitu ya. Akan tetapi puncaknya itu adalah pada masa Pangeran Hidayat dan Pangeran Antasari. Sekarang perang Aceh. Perang Aceh 1873 sampai dengan 1912 dilatar belakangi oleh gara-gara perjanjian Siak yang melanggar kedaulatan Aceh. Kemudian Traktra Sumatera yang diberi kebebasan kepada Belanda untuk menanamkan pengaruhnya di Sumatera, khususnya di Aceh. Kemudian serangan Belanda terhadap kota raja yang memicu langsung terjadinya perang Aceh. Tokoh-tokoh pemimpin pada saat itu yang terkenal adalah Teuku Umar, Teuku Cikditiro, Panglima Polim, Cut Nyakdien, Cuk Metiah, Muhammad Tawod Syah, dan lain sebagainya. Strategi apa yang dilakukan oleh Aceh yaitu adalah strategi perang gerilya gitu ya. Kemudian strategi yang diterapkan oleh si Belanda bagaimana? Yaitu ada strategi pemusatan atau sel konsentrasi, kemudian diganti menjadi politik divide et impera, yang akhirnya Belanda membuat perjanjian terhadap kerajaan Aceh, yaitu melalui si Belanda mengetahui kekuatan Aceh, yaitu keyakinan rakyat Aceh. Jadi udah dalam semua perlawanan yang paling susah ditaklukkan oleh si Belanda itu ternyata adalah perlawanan rakyat Aceh. Kenapa? Karena rakyat Aceh ini adalah memiliki sosial budaya yang sangat kuat dengan memegang ajaran Islam yang merupakan inti dari kekuatan rakyat Aceh ini. Jadi karena diketahui dan dipelajari oleh si Dr. Snok Hagrons yang ditulis dalam bukunya dengan judul The Aceh Orang Aceh, sehingga muncullah yang namanya keinginan untuk membuat strategi baru gitu ya. Yang mana di sini adalah muncullah strategi baru, yaitu dengan cara menghancurkan mental rakyat Aceh dengan cara menggempur pertahanan di hutan dan secara terus-menerus tanpa istirahat. Jadi teknik yang dilakukan adalah teknik gerak cepat atau disebut juga dengan istilah gerakan marsose. Dengan gerak cepat inilah akhirnya rakyat Aceh mengalami kemunduran. Jadi itu diawali dengan apa saja? Gugurnya si Teuku Umar, kemudian menyusul Sultan Aceh Tuanku Muhammad Dawud Syah, Panglima Polim juga menyerah gitu ya. Semakin melemahlah kekuatan Aceh, semakin gampanglah si Belanda menguasai Aceh. Disusul lagi dengan si Cut Nyakdien ditangkap, kemudian si Van Hertz mengeluarkan plakat pendek yang harus ditandatangani para kepala Aceh, yang intinya adalah Aceh menyerah kepada si Belanda. Apa-apa saja sih isi plakat pendek tersebut? Di antaranya adalah mengakui dan tunduk kepada si Belanda, patuh terhadap peraturan yang dibuat si Belanda, tidak akan berhubungan dengan negara lain selain Belanda. Jadi perang Aceh ini secara resmi berakhir 1912, namun masih tetap dilakukan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda, tetapi masih tingkat-tingkat yang sederhana gitu ya. Yang intinya adalah mulai dari sinilah si Belanda menanamkan kekuasaan di Aceh gitu ya. Perang rakyat Batak.
Perang rakyat Batak ini berlangsung 1878 sampai dengan 1907. Dilatar belakangi oleh si Belanda yang mulai menduduki daerah Tapanuli pada pertengahan abad ke-19. Bagaimana proses terjadinya perang, yaitu adalah ditandai si Singamangaraja yang ke-12 dan para pejuang Aceh bekerja sama melakukan penyerangan. Diawali tahun 1900-an, kekuatan pasukan si Singamangaraja ke-12 mengalami kemunduran dan menyerah kepada si Belanda. Sehingga tahun 1904, Belanda melancarkan gerakan pembersihan di daerah Aceh dan Batak, yaitu adalah Gayo Alas en Batak Skoten, dengan gerakan Mersose yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Van Dalen. Jadi, tokoh pemimpin perlawanan si kerajaan Batak atau perlawanan rakyat Batak itu adalah dipimpin oleh si Sri Singamangaraja ke-12 dan para pejuang-pejuang dari Aceh. Jadi di sini ada kerjasama orang Batak dengan orang Aceh, gitu ya, bekerja sama untuk mendobrak atau untuk menahan benteng perlawanan terhadap si Belanda. Ternyata mengalami kegagalan, gitu ya. Kenapa? Karena si Singamangaraja ke-12 dikepung oleh si Belanda pada tahun 1907 dan sebagai kekuatan terakhirnya menyerang Serdadu Kompani menggunakan rencong, akan tetapi gagal karena dia duluan ditembak oleh Serdadu Mersose yang akhirnya gugur, dan si Singamangaraja yang ke-12 ini diangkatlah sebagai pahlawan nasional, gitu ya. Jadi dulunya di tanah Batak itu sebenarnya agama itu belum ada agama Kristen, tetapi setelah kedatangan Belanda ini membawakan agama juga, itu makanya dia dibuat tadi istilah gerakan pembersihan yang artinya adalah agama juga dipengaruhi, yaitu adalah dengan cara menyiarkan agama Kristen Protestan di tanah Batak, gitu ya. Jadi nggak hanya tanahnya saja, nggak hanya kerajaannya yang dikuasai oleh si Belanda, kemudian menyiarkan agama juga, gitu ya. Kemudian anak didik kami sekalian, supaya materinya itu lebih dapat lagi, silahkanlah dipelajari buku-buku yang berhubungan dengan materi terkait. Silahkan ditonton video-video perjuangan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Kemudian kalau ada tayangan televisi juga jangan dilewatkan, karena itu adalah membuat semangat kita menjadi patriotisme, cinta tanah air, dan sebagai generasi penerus bangsa dan negara yang bisa diandalkan di kemudian hari. Sampai bertemu kembali dengan saya Nova Dilma Panjaitan. Sekian dan terima kasih.